terus belajar biokimia, terus belajar mikrobiologi, bakteri-bakteri, semua jenis bakteri, terus belajar parasitologi, belajar semua cacing. Sedangkan materinya banyak. Nah, gimana caranya biar kita bisa paham dalam waktu 2 bulan dan lulus ujian gitu kan? Bisa jadi mungkin kalau kuliah gue pribadi, kuliah matematika dapat 85 lebih gampang dibanding dapat 76 di kedokteran mungkin, Man. Nggak tahu sih, kan aku nggak kita beda ya. Iya. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini konten kembali akan hadir dengan satu jurusan yang paling favorit di Prodi Saintek, apalagi kalau bukan pendidikan kedokteran. Telah hadir bersama kita di sini Manika Putri Kunigara dari Universitas Airlangga, pendidikan kedokteran angkatan 2017. Halo Manika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, apik. Apik ya, weh. Jadi orang Surabaya nih, Man, sekarang ya? Sekarang di Depok. Depok, oke, ada balik ya. Man, sekarang kesibukannya apa nih? Kan udah mau lulus berarti ya? Lagi ngapain sekarang, Man? Mungkin berada di akhir fase preklinik gitu ya, esket, untuk menuju esket gitu Oh kan. gitu, oke. Tapi belum akhir juga gitu kesibukannya. Ya masih kuliah di semester 7, menghabisin SKS. Lalu itu sih, publikasi jurnal. Jurnal, oke. Oke. Manika dulu masuknya kan SNMPTN nih, Man. Yeah. Seperti kita tahu, kedokteran apapun jalurnya sebenarnya susah kan? Terutama SNMPTN. Nah, dulu pas dapat itu nyangka nggak sih, Man? Jujur nggak nyangka dari diri sendiri tuh nggak nyangka sama sekali. Tapi mungkin ada firasat-firasat dari ibu gitu. Jadi yang lebih nyangka tuh malah orang tua. Orang tua gitu ya. Oke. Tapi dulu apakah emang lu pengen tuh dari dulu Unair FK-nya, Man? Apa gimana, Man? Jujur, kalau misalnya aku sendiri, aku UI oriented dari kelas 1 ya, kelas 1 SMA. Bahkan dari sebelum-sebelumnya dari SMP gitu kan. Soalnya ya lingkunganku itu di Depok gitu, yang terpaparnya sama anak-anak ya UI, kalau enggak anak universitas Jakarta lainnya gitu kan. Okay. Ya udah makanya UI oriented. Makanya baru kepikiran untuk kuliah di Unair itu kelas 11 SMA. Oke. Terus kalau dari lo sendiri, Man, persiapannya dulu nih, terutama kan karena lo terimanya SNMPTN, persiapan lo sendiri sebenarnya ada nggak sih yang khusus untuk terima? Iya, ada lah. Kalau misalnya SNMPTN itu dari awal tuh udah mulai mempersiapkan, yang pertama nilai lah, udah pasti nilai. Lalu yang kedua, karena dengar-dengar sertifikat itu berpengaruh, akhirnya mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kira-kira sertifikatnya bakal dipakai. Tapi pada akhirnya aku sendiri tuh nggak mensubmit sertifikat di SNMPTN gitu. Jadi cuman nilai. Oke. Kalau dari pengalaman pribadi gue nih, Man, banyak murid-murid gue di tempat les itu yang di tengah di awalnya nih pengen masuk kedokteran. Tapi di tengah jalan itu mereka kan karena satu dan lain hal jadi pindah jalur. Nah, kalau Manika sendiri dulu apakah kepikiran sama hal tersebut atau gimana, Man? Jujur tidak. Kayak misalnya kedokteran itu salah satu dari 2 pilihan yang bakal gue perjuangin banget gitu. Jadi aku waktu itu memperjuangkan banget ingin jadi tenaga kesehatan, utamanya dokter, sama satu lagi tenaga pendidik, jadi guru gitu. Oh gitu? Iya. Dari SMP itu, soalnya yang pertama lingkungan aku tuh ayah tuh guru gitu, keluarga dekat guru. Terus habis itu kenapa terpapar pingin banget jadi tenaga kesehatan juga, karena aku berada di PMR waktu itu. Oh iya, ikut itu PMR juga, ya. Sama kesehatan, kayak ada antusias terhadap dunia kesehatan juga gitu. Jadi selama ini belum pernah keluar dari 2 jalur itu. Jadi kayak kalau misalnya nanti gue berjuang sampai mandiri, sampai SBM nggak kena kedokteran, maka gue akan memperjuangkan di pendidikan gitu. Gitu sih. Oke. Kan masuk SNM susah sebenarnya, Man. Kalau lo pribadi persiapan untuk SBM-nya juga nggak sih, Man, dulu? Iya. Bahkan aku mempersiapkan SBM itu sejak kelas 11. Tapi itu baru kayak nyicil santuy gitu. Nyicil santuy? Yeah. Nyicil santuy kayak apa, Man? Nyicil santuy itu nggak yang sampai itu banget, tapi udah mulai kayak lihat soal SBM itu kayak gimana gitu. Nyicil santuy. Karena waktu itu sempet ngedown fit. Jadi kelas 10 itu kok ngerasa nilainya kok tinggi-tinggi gitu, kayak kok udah tinggi-tinggi gitu ya. Terus kelas 11 sempet turun di kimia, turun di biologi gitu kan, karena waktu itu nilai oriented gitu, kayak anak SNM tuh harus nilainya tuh katanya naik gitu, kok ini gue udah turun aja, udah mulai pesimis nih. Tapi dari situ akhirnya dapet kayak secercah motivasi masukan dari teman sebangku, apalagi teman sebangku itu sangat berperan sih. Teman sebangku aku, terus habis itu dari orang tua aku, katanya kalau kamu belajar buat nyari nilai, kamu tuh nggak bakal nyampe goals kamu gitu. Kayak
soalnya banyak cara buat nyampe satu tujuan ke kita. kamu gitu. Akhirnya waktu kelas 11 tuh jadi titik balik gue buat kayak gue belajar itu nggak cuma buat nilai gitu, tapi juga buat ya biar gue paham gitu. Akhirnya waktu kelas 11 gue tetap mempertahankan nilai, kayak maksudnya tetap berusaha sebaik mungkin gitu ya. Tapi gue belajar ya bukan buat nilai gitu. Akhirnya gue belajar buat biar gue paham gitu. Mulai nyicil SBM kayak diam-diam kayak minta ke cutting, Kak, soalnya apa? Ikut TO juga sekali. Oh, SBM. kelas 11 ikut TO. Wow. Tapi Baru udah, tahu nih. Iya, tapi udah ya gue ngerasa akhirnya oh ini susah, makanya gue harus perjuangin dari awal nih SBM kayak gitu. Ya udah, jadi nyicil SBM dari situ, dari kelas 11 sampai selanjutnya. Gue ingat banget dulu pas abis UN, kita belajar matematika bareng ya. Itu gue kaget banget sih, Man. Lo abis UN masih capek, hari terakhir inget banget belajar matematika, dan itu gue salut banget sih sama lo. Jadi emang bener-bener berjuang banget ya untuk apapun jalurnya, pengen mati-matian buat kedokteran. Itu keren banget sih, Man. Oke. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan gue selanjutnya tuh pengen kenapa kedokteran, tapi tadi kayaknya sudah kejawab. Nah terus kan lu pas lagi submit SNMPTN kayaknya cuma satu doang yang mana pilihannya ya? Iya, cuma milih Unair. Kenapa pilihnya di Unair, Man? Kan tadi UI sentris tuh katanya. Iya, UI sentris. Waktu itu ini sangat banyak faktor sih. Ada satu faktor maksudnya yang tidak bisa disangka-sangka karena aku kayak dimimpiin gitu loh. Kayak kan aku minta kayak minta ke Allah itu kayak diberikan yang terbaik gitu, apapun itu. Terus ternyata diberikan dalam bentuk mimpi. Awalnya gue kayak nggak percaya, masa kayak gini sih, kayak langsung ditunjukin gitu loh dalam bentuk mimpi. Terus habis itu akhirnya gue kayak coba searching. Gue bahkan nggak pernah tahu Unair itu apa, di mana bahkan gitu ya. Gue kayak nggak pernah tahu Unair. Terus akhirnya coba searching terus kayak ngeliat akreditasinya. Oh, kayak akreditasinya sebenarnya bagus nih, kayak maksudnya hampir setara gitu kan. Tapi dia itu mungkin peluangnya aja lebih besar dibandingkan UI gitu kan. Soalnya dia kan peminatnya mungkin yang arah Jatim lah gitu. Kalau misalnya dari daerah Jawa Barat mungkin lebih sedikit gitu peluangnya. Akhirnya gue kayak mulai kayak tertarik nih, kayak oh coba kalau misalnya emang lu bener-bener mau jadi dokter, lu harusnya belajar maksudnya di mana aja itu bisa jadi tempat lo gitu. Betul. Ya, akhirnya udah salah satu pilihan gue, salah satu option gue itu Unair gitu. Udah. Oke, gue tuh mikirnya sebelum cerita ini, gue kira kan Manika tuh ini kan namanya Kunigara, Kuningan Bojonegoro. Gue kira karena kesana-sana kali Bojonegoronya kali ya, makanya dia kesana. Oh, ternyata enggak ya, Man? Enggak sama sekali. Kayak akhirnya baru dari mimpi itu aja. Aneh sih. Oke. Terus Manika berarti ngekos lah ya di sana? Ngekos. Yang pertama dirasain, Man, kan jauh nih. Selama berapa tahun tuh hidup di Depok, terpapar Depok tadi dia bilang, terus pindah. Apa yang pertama dirasain, Man, sebagai anak rantau dulu nih? Wah, kayak apa-apa ngurus sendiri. Contohnya? Apa ya, kalau misalnya di Depok kan seenggaknya makan tuh ada disediain, cuci baju juga ada mesin cuci gitu kan seenggaknya. Nah di sana tuh bener-bener gue nyari makan, jadi pulang kuliah harus nyari makan sendiri. Kalau misalnya nggak gue sendiri ya siapa lagi yang ngasih makan gue gitu kan? Ya siapa ya, Man ya? Terus nyuci baju juga nggak ada mesin cuci di kosan ya, ngucak sendiri, nyetrika sendiri juga. Kayak gitu, jadi kayak mungkin kemandirian itu sih yang sangat-sangat jadi momok. Sama itu sih kayak support orang tua kan. Awalnya kalau misalnya kita di Depok itu kan ya pulang dikasih support sama orang tua, tapi di sana tuh kan tidak 24 jam dapat support orang tua kan. Jadi kayak sempat homesick beberapa bulan, sampai kayak mana beban kuliah FK kan berat ya misalnya. Jadi kayak sempat homesick sampai ya udah homesick gitu sih. Oke, dan itu merasa homesick itu kira-kira selama berapa lama, Man? Apakah 1 semester, 1 tahun, atau sampai kemarin masih, atau gimana? Mungkin 1 semester, kurang lah. Itu udah mulai adaptasi. Lama-lama biasa yang mana nyuci baju sendiri gitu ya? Iya, mulai jadi mandiri dikit. Oke. Ya, itu terkait sama anak rantaunya. Sekarang gue pengen nanya, Man, kesan pertama sebagai mahasiswa Unair, Universitas Airlangga, kayak apa tuh? Apa ya, kesannya adalah jadi jago, kayak misalnya Surabaya gitu lah. Surabaya kayak awalnya nggak pernah lah, di Bojonegoro juga bukan bahasa yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak akhirnya kayak mulai nambah kosakata bahasa baru biar bisa paham nih ngobrolnya kayak gimana, apalagi nanti sama penjual-penjual gitu. Iya, itu yang paling penting, teman. Iya kan? Iya tuh. Gitu. Ya, itu mungkin kesan pertama sih, kayak lebih ke bahasa gitu ya. Karena Sobat Aka, saya ingat banget dulu pas lagi 1 semester Manika di sana, kita pernah nge-call lain ya kalau nggak salah. Manika kok berubah suaranya, cepet banget ya, Man, di sana. Aku termasuk orang yang gampang mengadaptasi. Jadi waktu itu sempat kayak waktu SMA ikut camping nasional itu juga tiba-tiba pas
padahal cuma seminggu itu tiba-tiba bahasa dialeknya tuh udah berubah gitu. Jadi gampang ya. adaptasi. Gimana yang udah 3,5 tahun? Oh gila ya, hampir ya. Oke. Ya, sekarang menarik banget. Terus gue pengen nanya, Man. Kuliah kedokteran, gue udah tahu juga itu susah banget. Sekarang gue pengen tahu perbedaan sejak lu jadi mahasiswa. Apa yang lu paling rasa beda dibandingkan dengan SMA? Mungkin dulu waktu aku SMA itu aku akademik banget. Sangat akademik. Jadi bahkan ikut eskul aja PMR gitu loh. Kayak ya ikut rohis juga, tapi kan maksudnya lebih menonjol ke PMR sama akademik gitu ya. Namun mungkin waktu ketua PMR ya kalau nggak salah, yang mana dulu ya? Iya nggak sih? Ya salah satu ya. Oh bener ya berarti ya. Terus habis itu mungkin kalau misalnya dibandingkan kuliah, aku jadi tipe anak yang kepanitiaan dan organisasi mungkin ya, dibandingkan akademik gitu. Tidak terlalu menonjol lah. Maksudnya di akademiknya nggak terlalu menonjol. Oke. Iya. Terus kalau ini, Man, gue pengen tahu dong, kan di kedokteran katanya itu beda sendiri sistem kurikulumnya, pakai blok ya, Man, yang gue dengar. Nah, sebenarnya banyak murid juga yang pengen kedokteran tuh nanya ke gue, kakak tahu nggak sih kedokteran itu kan ujiannya blok? Itu kayak apa sih, Kak? Kalau dari Manika sendiri itu kayak apa sih, Man? Ya, itu sangat-sangat yang apa ya? Jadi sebuah apa ya? Kesulitan buat gue di awal gitu ya, karena sistem blok itu kita mempelajari misalnya ada materi basic anatomi yang harusnya bukunya segini dimempetkan jadi dua bulan saja gitu loh kalau misalnya kuliah, sedangkan materinya banyak. Nah, gimana caranya biar kita bisa paham dalam waktu 2 bulan dan lulus ujian gitu kan, target kita lulus ujian. Akhirnya di awal tuh kayak menargetkan lulus ujian dulu deh gitu, kayak maksudnya materi-materi kisi-kisi yang kira-kira sering disebutin dosen kita pelajarin lebih dalam gitu. Kalau misalnya gue sih kayak gitu, jadi kayak momok yang waktu sempit tapi sebenarnya materinya banyak gitu, itu sih yang banyak tenan gitu ya. Iya. Man, berarti kalau tadi kan lu ngomong tuh modul ya, Man, kalau misalkan itu nggak lulus tuh gimana sih, Man? Ada sistem, jadi kayak remedial kah? Iya, ujian perbaikan namanya. Oh iya. Iya, kalau misalnya di UNER sendiri, kalau misalnya udah ujian utama lulus nih, misalnya kalau misalnya di UNER itu A dan AB itu lulus, dinyatakan lulus. Oh nilainya itu A. Iya. Oke tahu. Kalau misalnya B, BC, C sampai C itu boleh mengulang. Jadi biar dapat AB gitu. B itu nilainya berapa tuh, Man? B itu kalau nggak salah, aku agak lupa nih, 65 sampai 70 kalau nggak salah. Apa? Iya gitu. Kalau A 76 sampai 100. Oke, itu A-nya 76, tapi susah banget sebenarnya dapat 76 juga ya, Man ya? Iya, kalau saya menurut gue di beberapa matkul ada yang susah sih dapat 76. Wow, ini kameramen sampai geleng-geleng loh, Man ya. Iya apa? Silakan minum dulu, Man. Enggak apa, Man. Minum dulu, Man ya. Makasih ya. Iya. Kalau gini mantep nih, dia minum. Iya, nggak nyangka nih kita, Man ya. 76 loh A-nya, Man. Iya. Bisa jadi mungkin kalau kuliah gue pribadi, kuliah matematika dapat 85 lebih gampang dibanding dapat 76 di kedokteran mungkin, Man. Nggak tahu sih, kan kita kita beda ya. Iya, nggak bisa dibandingin. Oke, Man. Ini gue punya titipan dari salah satu murid gue. Dia kedokteran juga, baru masuk. Caranya beradaptasi nih sebagai mahasiswa baru. Itu gimana, Man? Karena tadi lu bilang harusnya materi itu segini, dimampatkan dalam waktu 2 bulan. Padahal kan seharusnya kalau pakai akal sehat mungkin ya harusnya lebih panjang lah ya. Kalau kayak lu gimana, Man? Cara adaptasinya nih, terutama hal akademis. Kalau misalnya aku selain belajar sendiri, kayak punya metode belajar sendiri, banyak-banyaklah kayak belajar bareng dengan teman-teman yang lain. Soalnya kita mendengar omongan dosen itu bisa aja beda-beda. Yang satu dengernya bisa denger yang ini, satu denger ini. Jadi kayak bisa sharing-sharing. Jadi dari situ saling support sih. Jadi akhirnya bisa tahu juga kalau misalnya si ini udah belajar sampai sini, maka gue coba nih, ayo kita lebih keras lagi biar bisa belajar yang sama gitu. Kayak itu sih, mungkin belajar bareng sama teman itu salah satu paparan kedua dalam belajar gitu. Jadi selain baca, belajar sendiri, belajar sama teman juga. Tapi kalau dari lu sendiri, Man, kan lu sebagai anak rantau nih, susah nggak sih cari teman untuk diskusi tadi kan kayak gitu? Sangat tidak susah, soalnya sistem ospek di kampusku itu sangat menyatukan angkatan gitu ya. Kayak jadi temanku itu maksudnya teman belajar bareng itu ada yang dari Blitar, dari Bangka Belitung, dari Semarang. Jadi kayak beragam sih. Jadi alhamdulillah masih bisa adaptasi dengan teman-teman. Oke, kalau kayak gitu sering begadang nggak, Man? Kalau aku mungkin termasuk orang yang tidak terlalu sering begadang dibandingkan teman-teman lain gitu ya. Kalau aku dari aku sendiri sih gitu, nggak terlalu begadang. Berarti jam tidur kira-kira nih aman nih ya? Insya Allah aman. Oke. Terus, Man, kalau gue pengen tahu nih, ini kan gue nggak pernah tahu sebenarnya mata kuliah kedokteran tuh apa sih? Coba dong, Man, boleh kasih tahu gue dong mata kuliah yang dasar nih di kedokteran.
sampai kayak peminatannya deh. Gitu. Oke. Yang dasar dulu. Jadi mungkin kalau misalnya aku bagi ada 7 semester dalam masa preklinik kedokteran. Kayak 7 semester itu buat dapat gelar SCAT gitu kan. Di 3 semester awal itu gue belajar basic. Jadi kayak gue belajar anatomi struktur tubuh kita dari mulai otot, syaraf, hafalin tuh bener-bener ngelotok pembuluh darah, terus tulang, sendi-sendian gitu-gitu. Terus belajar jaringannya namanya histologi. Terus belajar farmako kedokteran, tapi nggak sedetail anak farmasi ya. Gitu kan. Ini farmakologi kedokteran, terus belajar biokimia, terus belajar mikrobiologi, bakteri-bakteri, semua jenis bakteri, terus belajar parasitologi, belajar semua cacing, semua serangga. Terus belajar apa lagi ya? Itu sih kayak lab-lab dasar gitu lah. Itu sih basicnya ya. Saya taruh lu man, nih gue udah pusing banget nih man. Jangan pusing. Itu tadi yang sebetulnya saya materi SMA banget ya. Kayak tadi kan anatomi kita belajar ya otot, saraf gitu. Cuma ini dalam banget kali ya man ya? Iya, harus hafal. Jadi kayak syaraf ini tuh dari ujung sampai ujung ke pusat tuh kayak gimana gitu. Aduh man, gue itu nggak bisa man SMA man. Kalau pinatannya sendiri tuh ada apa aja man? Mungkin gue terusin kalau misalnya dari apa terusin? 4, 5, berarti gue tuh udah mulai masuk blok sistem. Jadi kayak akhirnya materi basic gue itu dikumpulin jadi per sistem. Jadi misalnya sistem jantung paru, sistem pencernaan, sistem berkemih dan reproduksi gitu. Jadi per sistem tuh 4, 5. Nah 6, 7 itu gue udah mulai kayak adaptasi fase-fase di rumah sakit kayak ilmu penyakit anak, penyakit dalam, terus anestesi, bius gitu. Terus ada juga blok elektif. Nah, gue ini hari ini gue berada di blok elektif gitu. Jadi gue jadi anak FK diberi kesempatan buat memilih peminatan lain. Oh gitu. Terus aku ngambilnya komputasi. Jadi kayak komputasi, namanya in silico. Jadi membuat kayak nyocokin obat-obat gitu, tapi di komputer. Nah ini kan kayak lumayan ya. Di era COVID kayak gini tuh penelitian komputasi tuh sangat apa ya maksudnya diperlukan ya, untuk memperefisien waktu bener. Iya bener buat screening obat gitu. Nah ini makanya gue tertarik ngambil in silico ini gitu. Emang ada berapa pilihan sih man? Banyak sih, ada lebih dari 10. Wow. Oke, terus kalau tadi man pas tadi lu bagi-bagi yang sistem itu man yang tadi pas 4 ke 5 kalau nggak salah tadi ya. Menurut Manika yang paling susah itu yang mana man? Tentang apa sih belajar kedokteran yang paling susah? Kalau misalnya menurut aku sendiri itu karena belajar tentang manusia, jadi menurutku nggak bisa disusahkan, nggak bisa dimudahkan, jadi kayak sama semua sih. Sama aja susah ya. Aduh, oke. Menarik. Oke man, itu soal akademisnya keren banget sih, emang kedokteran ya. Sekarang non akademisnya man, gue pengen tahu nih. Manika kegiatan non akademis yang pernah dijalani atau diikuti dari sejak maba sampai ya sekarang lah ya, itu apa aja man? Kalau organisasi di awal itu ikut 4 organisasi. Jadi di keagamaannya namanya Assalam, terus lalu yang kedua keilmiahannya Forisma, lalu ikut itu loh kayak forum kepenulisan, tapi itu baru ada di angkatanku, jadi angkatanku yang menggagas namanya. Penulisannya tentang apa man? Kedokteran juga? Enggak, jadi kayak kita bikin puisi, gitu. Kayak gitu-gitu ya. Namanya Insulin. Insulin. Terus habis itu aku ikut organisasi internasionalnya kedokteran namanya CIMSA, gitu sih. CIMSA? Pernah denger tuh? Yeah. Oke. Yang paling, setelah itu apa lagi man? Setelah itu panitiaan ya? Panitiaan, soalnya FK tuh banyak agenda-agenda kepanitiaan sih. Ya contohnya Medspin ya, gue tahu tuh lomba-lomba kedokterannya ya. Aku waktu itu sempat menjadi wakil kor wilayah, kayak koordinator wilayah di Bojonegoro. Kampung orang tua dong itu mah ya. Iya. Oke man, terus kalau dari situ yang paling berkesan buat Manika itu apa sih man kegiatan non akademisnya? Yang paling berkesan Assalam sih, yang keagamannya ya. Terus mungkin kalau kepanitiaannya sendiri Medspin, karena sangat bertemu dengan adik-adik yang masih semangatnya membara gitu, anak SMA gitu kan, kayak akhirnya bertukar motivasi gitu. Itu sih mungkin Medspin. Itu pas kapan man? Pas yang jadi yang Medspin itu? Medspin aku ikut 2 tahun, yang pertama jadi anggota tahun berapa berarti? Tahun 2007. Oh pas maba ya? 2017 pas maba. Terus 2018 gue jadi korwil ya itu. Wow. Menarik ya? Iya. Oke man, terus ini sebenarnya tadi udah singgung dikit sih. Dari segi pergaulan di sana tuh seperti apa sih yang anak-anaknya? Terus gue pengen tahu juga hubungan antara adik tingkat dan kakak tingkat tuh gimana? Kalau misalnya pergaulan masih aman sih, Fit. Jadi walaupun heterogen dari ada yang Sumatera, Jawa, ada yang Jawa, itu masih bisa ditolerir lah. Kalau misalnya itu pergaulannya masih bisa, insya Allah. Kalau misalnya hubungan antara cutting dengan adik kelas, ini solid banget sih. Jadi kayak di mana-mana setiap ujian tuh bakal ada tentiran gitu dari cutting gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada apa man sorry tadi? Ada tentiran. Tentiran tuh apa tuh? Tentiran tuh diajar gitu, kayak diajar sebelum ujian kayak. Oke, tutor gitu kali ya, tutor. Iya, tutor, namanya tentiran. Terus abis itu
karena angkatannya kuat, jadi kayak di Aslam sendiri punya ada Aslam angkatan 17, 18, 19, jadi kayak saling ngebantu gitu sih, kayak gitu. Oke. Terus Man, gue pengen tahu nih, kalau di sana itu dosen-dosennya itu kayak mereka kerja di rumah sakit juga kah atau gimana tuh, Man? Ada yang tidak, ada yang rumah sakit, ada yang tidak. Kalau misalnya yang rumah sakit berarti kan klinisi kan, berarti dia bakal ngajar di blok-blok yang sistem sama yang staff Gitu. itu. Kalau misalnya yang akademisi kebanyakan belajar di basic, ngajarnya di waktu semester belajar basic gitu. Terus Man, gue pengen tanya nih, yang gue tahu tuh biasanya kalau sama fakultas kedokteran di suatu universitas itu kerjasama sama salah satu rumah sakit biasanya ya. Iya. Kalau di Erlangga itu sama siapa, Man? Sama sekarang sama RS Unair sendiri. Oh gitu. Oh ada RS Unair. RS Oke. Unair. Terus habis itu sama Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, RSUD Sutomo. Itu rujukannya se-Indonesia wilayah timur. Indonesia wilayah timur. Iya, Oh, rujukannya oke. Itu jadi kapan anak-anak kedokteran kayak bisa kesananya itu kayak apa ya, main-main lah gitu ya. Kalau misalnya kami sendiri yang preklinik gitu ya, itu sudah mulai terpapar sejak preklinik gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya waktu aku blok kejiwaan psikiatri, aku tuh diajak sama dokterku ke salah satu poli jiwa, terus kayak diajak menonton gimana nih cara mewawancarai, misalnya ngajak ngobrol pasien penyakit jiwa gitu. Cuman kayak gitu aja, terus atau ngelihat orang yang dicuci darah tuh kayak gimana, cuma kayak gitu sekilas aja. Kayak serem ngeliat darah. Oke. Jadi itu semester berapa teman mulainya tadi? Wah, itu udah dari maba kah atau udah gimana? Kayak semester 2 deh. Oh, cepet banget berarti ya? Iya, udah mulai. Tapi nggak sampai kita melakukan intervensi gitu, enggak. Tapi kita cuma kayak penonton gitu ya, Man ya? Nonton sama bantu Nancy. Oh, doang. gitu. Bantu Nancy. Oh iya, kadang kalau pas lagi ke rumah sakit, soalnya waktu kan pas adik gue dirawat ada yang ngikut tensi gitu ya, mahasiswa. Oke. Terus kalau praktikum itu biasanya dilakuin di mana, Man? Apakah ada labnya atau kayak ke rumah sakitnya gitu? Oh, kalau misalnya tergantung. Kalau misalnya praktikum seperti anatomi yang pakai jenazah itu di kampus gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berbau lab itu ke rumah sakit. Ada jenazah juga, berarti itu kayak ini forensik gitu, nggak beda? Nggak, anatomi sih. Oh, itu aja? Anatomi, kayak ngafalin struktur, jadi kan bisa ngeliat daging tuh kayak gimana gitu, kayak gitu sih. Serem nggak, Man? Takut nggak sih itu? Aku tuh udah terpapar ngeliat jenazah, maksudnya ngeliat namanya kadaver ya. Itu sejak SMA, aku pernah ikut kegiatan waktu SMA, jadi kayak waktu ngeliat kedua kali itu udah nggak itu sih, nggak kaget lagi. Oke, iya. Kayak gue takut sih, Man, sebenarnya tadi. Oke, Man. Nah ini banyak yang tanya juga, kan kita juga tahu lah emang kedokteran itu biayanya itu nggak sedikit lah ya, karena emang dari tadi aja harus ke bolak-balik ngurus ini itu pasti biayanya nggak sedikit kan. Kalau boleh tahu, Manika tuh biaya kuliahnya di Unair, FK Unair, itu berapa sih, Man? Jadi kalau misalnya di Unair kan ada golongan-golongannya gitu kan, aku termasuk golongan yang range-nya itu 15 sampai 20 juta. Oke, itu untuk yang range-nya Manika. Kalau keseluruhan, Man, yang karena kan Manika reguler, nggak bayar uang pangkal berarti? Enggak. Oke, berarti itu range-nya dari berapa, Man? Mungkin seingatku zamanku itu 2017 itu 0 sampai mungkin 22,5 lah. 22,5. Mungkin. Oke. Dan di sana tuh banyak beasiswa gitu nggak sih, Man? Karena kan ya pasti kan latar belakang ekonomi orang beda-beda. Jadi kan mereka juga pasti butuh bantuan. Kalau dari situ gimana? Benar. Jadi kalau misalnya SMA sendiri kan ada bidik misi ya. Jadi ada yang terusan gitu kan. Terus ada juga yang pemerintah, misalnya kayak dari beasiswa unggulan ataupun misalnya beasiswa swasta yang emang dari pihak-pihak swasta ngasih beasiswa, atau dari dosen pun juga ada yang ngasih beasiswa. Jadi kayak dosen. Wow. Iya. Itu bentuk amal jariah. Jadi kayak dosen itu pernah dapat dari turun temurun ya. Oke. Gitu. Bagus sih kayak gitu. Kalau Manika sendiri dapat beasiswa nggak, Man? Aku nyoba apply ke satu beasiswa pemerintah itu ditolak. Kalau yang beasiswa swasta lolos tahap pertama tapi tidak lolos tahap kedua. Jadi selama ini belum pernah mencicipi namanya uang beasiswa. Tapi berarti orang tua masih mampu lah ya. Amin. Tadi gue satu hal, Man, lupa tuh. Dia pas tadi ngomongin soal anak rantau. Kalau di Unair dan di Surabaya terutama, biaya kosannya di sana tuh berapa sih, Man, kira-kira? Sangat variatif sih, dari mulai mungkin daerah mana dulu, tergantung daerah. Oh gitu, ada daerah-daerahnya. Apa di mana nih? Kalau misalnya di Unair sendiri mungkin tentangnya adalah mungkin 500 sampai ada yang 2 juta gitu. Tergantung fasilitasnya gitu. Kalau di Manika sendiri, itu fasilitasnya apa, Man, dan berapa kira-kira? Aku dari awal itu 650, sekarang sampai 750. Tahun sekarang. Itu fasilitasnya udah dapat seperangkat tempat tidur, lemari, kipas angin. Namun kayak
fasilitas kayak kulkas, terus meja makan, dapur itu bareng-bareng, kamar mandi juga bareng-bareng. Oh gitu. Oke. Tapi sebenarnya Parkiran juga bareng. oh, oke. Ya. Wifi. Sip. Oke, itu perlu tahu juga tuh ya. Oke, Man, satu hal yang gue penasaran sebenarnya. Ini kan dari namanya sebenarnya, dari nama tuh udah mencerminkan mau lulus jadi apa. Yang dokteran pasti jadi dokter. Tapi kalau dari Manika sendiri, ada nggak sih sebenarnya prospek kerja lain nih, Man, selain jadi dokter? Sangat ada. Sangat ada, apa tuh, Man? Ada. Jadi kayak mungkin setelah lulus dokter bisa menjadi kayak entertainer yang bekerja di depan layar TV Wih, gitu, kayak dokter Tirta memberi edukasi ya. gitu kan. Halo, Terus dokter. ada juga entrepreneur gitu kayak yang kerja bikin startup gitu kesehatan gitu kan bisa juga. Terus klinisi sendiri yang spesialis mau ngambil spesialis apa. Oh, itu kita sebutnya klinisi. Ya, Oh, gitu. klinisi. Terus akademisi yang bakal jadi dosen gitu. Terus researcher atau peneliti gitu yang fokus ke peneliti-peneliti. Atau yang birokrasi, politik kayak di Kemenkes. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih. Oh, banyak ya ternyata ya? Iya, banyak. Berarti mana tuh sempit gue mikirnya ya. Oh, itu juga Apalagi, bisa Man? dokter kayak traveler gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berkunjung ke negara orang kan pasti penyakitnya beda-beda. Nah, dia tuh konsultannya gitu kayak buat kalau misalnya waktu jalan-jalan gitu kita mau konsul kira-kira aman nggak sih daerah ini ya, harus vaksin apa aja. Nah, itu kan juga butuh dokter-dokter seperti itu. Oh, baru tahu kalau yang itu. Iya. Kalau Manika sendiri, berarti rencananya apa tuh, Man? Kan tadi banyak tuh ya. Aduh, kalau aku sendiri sih, aku dari diriku sendiri, aku pingin preklinik ini aku membuka diri menerima paparan dari semua prospek kerja itu. Jadi kayak karena aku sendiri kan belum menghadapi kayak dunia rumah sakit tuh kayak gimana sih, apakah nanti gue bakal survive dengan tempo kerja yang cepat atau yang kayak gimana. Jadi gue saat ini pingin banget kayak mendapat paparan dulu nih dari banyak prospek kerja itu gitu. Biar gue nanti setengahnya peluang gue tuh maksudnya nggak sempit gitu, jadi nggak fix gitu, jadi bisa menerima peluang-peluang lain yang ternyata bisa aja nanti gue cocok dengan peluang-peluang itu. Ruang sampelnya berarti banyak tuh ya, Man, ya kalau dipikir-pikir ya. Oke. Oke, Man. Ya, ini kita udah mau di ujung sebenarnya. Gue pengen tahu dong, suka dukanya kuliah di Fakultas Kedokteran Unair. Lebih banyak sukanya sih, insya Allah. Karena belajar sesuatu yang disukain ya. Iya. Terus ketemu orang yang pertama itu karena belajar yang disukain. Lalu kesukaannya adalah nambah Relasi kan atau apa? iya, nambah bahasa juga. Jadi Gitu. kayak orang jarang yang bisa bahasa Jawa, misalnya paham bahasa Jawa. Nanti kan kalau misalnya hubungan dengan pasien bisa ketemu orang Jawa, bisa paham gitu loh. Bisa lebih enak lah ya ngomongnya lebih klop. Terus lengkap juga sih kalau misalnya di UNER, fasilitasnya lengkap. Terus abis itu kalau misalnya dukanya mungkin gara-gara jauh dari orang tua jadi tidak bisa Dapat support 24 jam, bener ya tadi ya? ataupun aku mensupport orang tua aku gitu. Oke, anak yang baik ya, Manika ya. Amin. Oke, jadi ada lagi duka dan sukanya? Sudah sih. Oke, ya jadi kita biasanya emang ada quick question, Man. Jadi jawab dengan cepat dan tepat ya. Jadi ada 5. Yang pertama, buka praktik sendiri atau jadi dokter di rumah sakit besar? Buka praktik sendiri. Buka praktik sendiri. Kedua, mau jadi dokter umum saja atau lanjut spesialis? Itu tadi udah gue jawab kan, maksudnya Oke, gue masih membuka tadi ya. Oke. Ujian tulis atau ujian praktikum? ujian praktik. Ujian praktikum, karena kenapa? Karena itu skill gitu. Jadi kayak yang nanti lo bakal turun tuh skill lo gitu. Jadi kayak gitu sih. Lebih memperkuat lebih baik praktikumnya. Kalau yang tulis kayak teorinya doang gitu ya, Man ya? Aja, gitu. Jadi Om Manika orang praktek nih kayaknya. Iya, teorinya juga semoga aja masih kuat. Oke, ya. Jadi dokter yang berikutnya. Jadi dokter di kota besar atau mengabdi di daerah terpencil? Pertanyaan susah ya? Dua-duanya gimana? Tapi saat ini Which one? Saat ini pingin jadi dokter di kota besar dulu. Nanti kalau misalnya udah ada bekal dari mulai misalnya ekonomi gitu-gitu bisa menyentuh yang daerah-daerah terpencil. Oke, ini kalau ini harus dipilih ya, Man. Anestesi atau penyakit dalam? Anestesi. Anestesi. Ya. Kayaknya gue inget Manika dulu pas SMA pernah nyebut ini soalnya. Ya bener ya? Iya, karena dulu alasannya karena pingin nidurin orang. Wah, aduh, bahaya juga ya. Wow, Gitu ya, aduh. Padahal lebih kompleks daripada nidurin orang. Oke deh, Manika. Nah, terakhir nih, Man. Sebenarnya pertanyaannya, udah habis nih, Man. Lo ada nggak sih satu hal yang pengen disampaikan ke adik-adik di rumah yang pengen masuk FK Unair seperti Manika? Silakan, Man. Yang mau masuk FK Unair ya, mungkin siapin mental dulu buat di setiap pilihan-pilihan jalur masuk ya. Jadi kayak udah siapin mental dari awal buat ditolak ataupun diterima gitu. Terus yang pertama itu, selalu yang kedua adalah siapin kira-kira kalau misalnya SNM berarti siapinnya nilai sama aktif, misalnya kalau SBM berarti persiapan SBM gitu. Terus kalau misalnya tadi apa?
FK Unair ya? Iya, FK Unair, Man, bener. Udah sih itu mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak Manika atas waktunya. Semoga lancar ya nih yang mau skate. Ya, gue sangat bangga nih ketemu Manika ya. Oke, jadi Manika terima kasih banyak. Sukses terus ke depannya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita mau undang lagi nih Manika ke sini. Amin. Amin ya. Oke, Sobat Akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait Manika, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.